Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai keterampilan memberi penguatan kepada peserta didik tentunya dalam proses kegiatan belajar mengajar guna untuk meningkatkan prestasi belajar, perilaku positif, prestasi akademik, ataupun hal-hal positif lainnya. Mari kita langsung ke bagian pentingnya. Di sini tujuan memberi penguatan antara lain adalah meningkatkan perhatian siswa kepada guru dalam proses belajar mengajar ataupun kepada pelajaran yang ia pelajari di setiap harinya. Kemudian memberikan motivasi kepada siswa agar mereka semangat dalam belajar, berprestasi dalam hal pembelajaran, kemudian mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih positif, menjadi lebih islami, atau hal-hal lainnya. Kemudian meningkatkan belajar sehingga menjadi lebih produktif, dari yang pasif menjadi aktif, dari yang biasa menjadi produktif, karya, kemudian lokakarya dan lain sebagainya. Dan itu juga meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi memberikan penguatan baik verbal ataupun non-verbal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa sehingga mereka lebih semangat untuk belajar karena mengetahui potensi dirinya sendiri dengan kita menghargai apapun dan sekecil apapun itu. Kemudian memudahkan belajar siswa dengan kita memberikan penguatan, maka siswa akan lebih mudah untuk belajar. Mereka merasa dihargai, mereka merasa punya ruang, sehingga mereka terpacu semangatnya untuk belajar lebih baik lagi. Ada dua jenis penguatan. Dalam literatur lain, ini dibagi menjadi tiga, kita ringkas menjadi dua di sini, yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Bisa juga ditambah satu lagi menjadi penguatan simbolik yang lebih identik dengan simbol-simbol tertentu untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Adapun penguatan verbal itu bisa berupa kata-kata ataupun kalimat. Bisa berupa kata-kata ataupun kalimat. Misalnya ucapan bagus sekali, kemudian hebat, kerja kerasmu oke, dan sebagainya. Itu adalah beberapa penguatan verbal ataupun penghargaan secara verbal kepada siswa agar mereka merasa dihargai, diakui, dan terpacu motivasinya untuk terus belajar. Ini biasanya dilakukan setelah siswa melakukan hal-hal positif ataupun mendapat sebuah prestasi tertentu langsung. Jadi setelah kita mengetahui siswa contoh mengerjakan PR, kemudian nilainya bagus, langsung kita beri penghargaan berupa penguatan secara verbal, ucapan-ucapan yang langsung, tentunya tulus, sehingga masuk ataupun sesuatu yang muncul dari hati, insya Allah sampai kepada hati. Begitu kira-kira. Kemudian penguatan lainnya yaitu penguatan non-verbal. Ini bisa berupa mimik dan gerakan badan, pendekatan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, ataupun simbol-simbol atau benda. Nah, ini dijadikan satu. Baik itu berupa gestur ataupun berupa kontak fisik, bisa jadi. Misal contohnya gestur ketika siswa melakukan hal positif di kelas, merapikan buku dan sebagainya, langsung kita acungi jempol. Mantap. Atau kita ketika mendapati siswa aktif dalam memberikan pendapat saat kita menjelaskan pelajaran atau kita memintai pendapat, mengeksplorasi kemampuan siswa, kita menunjukkan gestur yang
mendukung apa yang mereka lakukan. Misal contohnya mengangguk-anggukkan kepala dengan senyuman, itu menunjukkan bahwa kita kagum dan sebagainya. Itulah beberapa penguatan nonverbal. Kegiatan misal yang menyenangkan ataupun sentuhan langsung kontak fisik, jadi kita menepuk bahu, "Kamu hebat." Atau juga bisa berupa simbol saat menyenterkan tugas melalui media sosial, WhatsApp misalnya, kita memberikan jempol, emoji jempol atau emoji tanda bahagia, tanda bangga, dan sebagainya. Itu adalah beberapa penguatan nonverbal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pacuan semangat belajar siswa agar mereka bisa lebih baik, yang sudah berprestasi semakin berprestasi, yang belum berprestasi terpacu untuk mengejar ataupun memiliki prestasi yang sama dengan siswa lainnya. Begitu kira-kira penjelasan singkat mengenai penguatan verbal dan nonverbal. Semoga bermanfaat. Literatur lainnya bisa dicari di beberapa platform eh, search engine ataupun media sosial pengembangannya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.